Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini, diberikan kesehatan batin, kesehatan fisik. Mudah-mudahan kita bisa meraih banyak kebaikan dengan hadirnya bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih dalam pembahasan tentang persiapan hidup sesudah mati. Kita sampai pada tahap memasuki kehidupan kali yang kedua. Kehidupan kali yang kedua berdasarkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah yang sudah bersama-sama kita bahas adalah fase keempat. Fase keempat dari 5 fase perjalanan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mati. Fa ahyakum, hidup. Summa yumitukum, mati. Summa yuhyikum, hidup. Summa ilaihi turja'un, kembali. 5. Kembali mengingatkan ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. 5 fase. Begitu ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai manusia yang paling terakhir akan dibangkitkan oleh Allah hidup, dan itulah kehidupan kali yang kedua, dan itulah yang disebut dengan fase keempat. Kita sudah pernah bahas ayat di dalam surat Abasa, fa idza ja'atis-sakhah,
Maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sakhah, suara yang memekakkan yang dimaksudkan adalah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Manusia dibangkitkan oleh Allah termasuk kita. Namun kehidupan kali yang kedua ini berbeda dengan hidup kita sekarang ini. Hidup kita sekarang ini masih berlaku hukum sosial. Orang sangat bergantung dengan keberadaan orang lain. Tapi nanti kehidupan kali yang kedua sangat individual. Jangankan orang yang jauh, suami istri tidak bisa saling menolong. Jangankan orang yang jauh, anak dengan orang tua pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dilukiskan oleh Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibundanya, lari dari ayahandanya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Wa bani, lari dari anak-anaknya. Kenapa kok jadi centang perenang begitu? Kenapa tidak bisa saling membantu? Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Nah, salah satu kesibukannya itu adalah menghadapi hisab. Ini menghadapi hisab ini, Pak. Hisab itu pertanggungjawaban atas apa yang pernah difikirkan, diyakini, dikerjakan di sepanjang kehidupan di dunia. Berbasis catatan. Maka setelah nanti ditegakkan hisab, maka dilanjutkan dengan pembagian catatan amal. Baik, insya Allah hari ini dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan fahami terkait dengan hisab ini berdasarkan apa yang Allah informasikan di dalam kitab sucinya dan apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul di dalam hadisnya. Karena ini masalah yang gaib. Ini masalah yang gaib, tidak ada sumber yang otoritatif, yang sah, yang kita bisa pegangi, kecuali sumber itu berdasarkan dari zat yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kemudian kita memegangi hadis Nabi itu pun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi rujukannya jangan sekedar itu buku 10.003 yang suka dijual di bus tuh, yang ada gambarnya dibikin serem begitu ya.
mesti dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita coba fahami satu demi satu ya. Yaumul hisab adalah perhitungan amal. Bapak Ibu, saya ingin berikan catatan. Kalau disebut amal itu, jangan hanya berkonotasi amal fisik, amal zahir. Amalan hati posisinya jauh lebih menentukan nanti, nilainya lebih tinggi dibandingkan amalan fisik. Karena amalan fisik itu diterima atau tidaknya tergantung dengan amalan hati. Saya sebut begini, ini begini. Orang itu kalau disebut amal itu ada duit di kantong, dikeluarkan, ada kotak amal, dimasukin amal. Kita bersedekah itu amal. Gitu ya. Sementara kita lagi kesulitan nih. Lagi menghadapi masalah di jalanan. Kita bawa kendaraan lagi menghadapi masalah. Ketika begitu menghadapi masalah, hati kita itu berkata begini, inna ma'al usri yusra. Yakin saya di balik kesulitan ini ada kemudahan. Itu amalan hati, Pak. Itu nilainya tinggi sekali itu. Terbaring di rumah sakit. Terbaring kita di rumah sakit. Terbaring di rumah sakit, kita sakit, diperiksa dokter, hasilnya mengerikan. Kemudian kita jawab dengan keyakinan kita. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Tidak apa-apa, ini datanya. Tapi saya yakin Allah yang menyembuhkan. Oh, itu nilainya tinggi sekali. Nanti kita lihat. Maka perbincangan atau pembahasan tentang tahapan-tahapan kehidupan di negeri akhirat, termasuk tentang hisab. Saya ingin ulang, kalau disebut negeri akhirat itu ruang lingkupnya. Apa itu kalau disebut negeri akhirat itu jangan nunggu kiamat, Pak. Disebut negeri akhirat itu ngitungnya, ruang lingkupnya dari sejak kita meninggal, lalu kita dimasukkan di liang lahat, pindahlah kita alam, namanya alam barzakh. Nah, alam barzakh itulah pintu yang namanya iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu meliputi, diawali dengan alam barzakh sampai nanti di terminal akhir bernama neraka atau surga. Itu namanya hari akhir. Iman kepada hari akhir, ruang lingkupnya seperti itu. Baik, sekali lagi kalau disebut amal, amal itu ada amalan fisik, al-amaliyah, al-jasadiyah, juga ada amalan hati, al-amaliyah, al-qalbiyah. Yaumul hisab atau hari perhitungan amal adalah hari di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amalan mereka. Yang menjadi dasar keimanan kita terhadap yaumul hisab, hari perhitungan ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ya. Jamaah rahimakumullah, pernah kepada Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk berada di posisinya. Jangan memasuki kewenangan Allah. Tapi anehnya ini kadang-kadang manusia sok ingin memasuki wilayahnya Allah. Rasulullah itu pernah diberikan arahan oleh Allah, alaika al-balagh. Tugasmu wahai Muhammad menyampaikan, alaika al-balagh wa alaina al-hisab. Dan urusanku membuat perhitungan sama dia. Nabi Muhammad itu tidak boleh memvonis orang sementara orang masih berjalan menjalani hidup. Kalaupun hari ini dia jahat, siapa tahu di ujungnya nanti dia akan bertobat. Maka mohon maaf Pak, jangan suka ada keluar kata-kata, dia mah gak bakalan dah. Dia gak bakalan. Ungkapan sebelum untanya itu masuk liang jarum, kayak gak mungkin dah dia. Gak boleh. Itu bukan wilayah kita tuh. Wilayah Rasul aja enggak, apalagi wilayah kita. Gitu. Oh itu teman saya, kalau dia udah gak bakalan dah. Sudah berapa kali ngajak dia, sampai bosen saya. Berapa kali Pak? Sudah 5 kali ngajak dia. Kayaknya udah tertutup hatinya. Kayaknya udah tertutup di hatinya, gak bakalan dia kayaknya. Gak boleh. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu masih ada kemungkinan. Walaupun 1 jam menjelang dia wafat, kita tetap harus ada optimis. Nabi mendakwahi pamannya sampai nafasnya yang terakhir. Dan Nabi tetap optimis Pak, walaupun pada akhirnya gak berhasil. Karena tugas Nabi alaikal balagh. Tugasmu itu sampaikan. Gitu. Ya. Makanya mendoakan ya Pak. Mendoakan keburukan kepada orang, mendoakan keburukan ya kepada orang, itu tidak dibenarkan Pak dalam Islam. Enggak dibenarkan. Kecuali kalau kayak kemarin ya kasusnya, kunut nazilah untuk Israel yang nyerang. Ya. Kita berdoakan karena mereka nyerang. Dan Israel itu kita doakan konteksnya karena nyerangnya itu. Gitu. Tapi apakah ada kemungkinan Bunyamin Netanyahu nanti dapat hidayah? Ada kemungkinan enggak Pak? Boleh enggak Bapak doakan dia, ya Allah berikanlah hidayah sama dia? Boleh enggak? Boleh Pak. Itu. Jangan divonis akhir. Oh dia bakalan neraka dia Pak. Enggak bisa. Perbuatan itu akan memasukkan ke neraka, yes. Tapi jangan divonis orang.
Nabi Muhammad alaikal balagh, tugasmu itu menyampaikan. Wa alainal hisab, urusanku bikin perhitungan sama dia. Gitu. Baik. Ini ayat dijadikan dalil bahwa adanya hisab. Dan yang menghisab itu Allah. Mohon maaf Pak. Ini ada pesan penting dalam ayat ini. Pertama, selain ini pakai inna ya. Inna sesungguhnya. Inna ilaina iyabahum, sungguh kamilah, kepada kamilah mereka kembali. Wa summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya, dua inna ini. Satu, dua. Ini bukan hanya menyebutkan adanya hisab, Pak. Tapi kekuatannya itu terletak pada inna alaina. Alaina itu. Inna alaina hisabahum. Kami yang bikin perhitungan. Kami yang dimaksud siapa? Kami yang dimaksud siapa? Allah. Alaina hisabum, kami. Ini kaminya ini bukan Bawaslu Pak. Bukan MK ini. Alaina hisabahum. Allah ini. Letak kekuatannya di situ. Allah loh yang menghisab. Itu. Bukan manusia. Kalau manusia yang menghisab, ya, putusan akhirnya bisa beda-beda. Tergantung nanti. Tapi ini Allah nih. Di hadapan Allah tidak dikenal dan tidak laku. Wani piro. Nah, itu nggak laku. Itu nggak laku. Masya Allah ya. Maka oleh karena itu, begitu baca ini ayat Pak, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bapak perhatikan ya, kadang-kadang imam-imam Masjidil Haram tuh, Masjid Nabawi, begitu baca ini nangis, terseduh-seduh. Kadang-kadang makmumnya bingung, nangis apaan ya? Saya nganterin jamaah umroh, pengacara, cerita, Masya Allah Ustaz, belum pernah dalam hidup saya ini tumpah air mata melebihi apa yang saya rasakan tadi malam. Malam 27 bulan Ramadan. Salat di Masjidil Haram yang jadi imamnya Syekh Sudes. Saya tanya, emang kenapa nangis? Emang paham tuh artinya? Lah kagak lah. Lah orang udah pada nangis begitu. Nah saya nggak paham, cuman ingat dosa-dosa aja jadi nangis saya. Mana imamnya nangis begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini kekuatannya. Inna summa inna alaina hisabam. Kalau urusan hisab Pak, perhitungan. Lah di dunia kita ini sering dihisab Pak. Diaudit. Supervisor datang, melakukan supervisi, ditanya-tanya, ya biasa. Tapi ini masalahnya, yang menghisap ini adalah Allah. Yang nggak kenal sogokan ini, gitu loh. Ini nih,
Ini tauhid. Baik. Dalil yang kedua adalah untaian doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, mohon berkenan menirukan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bersama-sama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sekali lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya yakin jamaah sudah banyak yang mengamalkan. Kapan dibacanya? Selepas membaca sholawat, sebelum salam, di penghujung setiap sholat kita. Kita membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang belum hafal, moga-moga pagi ini hafal. InsyaAllah. Sekali lagi saya bacakan. Tirukan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. InsyaAllah pendek, maknanya adalah Allahumma ya Allah hasibni, hisablah diriku ini, hitunglah diriku ini, auditlah diriku ini, gitulah. Hisaban dengan perhitungan, dengan hisab yasira yang mudah. Pak, ini bukan hanya kerja setahun loh yang di audit ini. Itu sepanjang hidup kita, Pak. Itu loh. Waktu dulu sekolah di SMA ngapain aja gitu ya. Ujian nyontek apa enggak. Setelah nikah, suami suka main tangan sama istri enggak? Istri suka ngomel mulu sama suami enggak? Nah semua tuh. Bahkan nanti yang dihitung itu kalau berdasarkan surat Yasin, bukan hanya perbuatannya, Pak. Bekas-bekasnya itu loh. Wa naktubu ma qaddamu, bukan hanya ma qaddamunya saja, tapi juga wa atharohum. Bukan hanya pekerjaannya, tapi bekas-bekasnya itu loh. Dulu masih muda pacaran, itu angin yang bertiup di tubuhnya saat pacaran itu jadi saksi. Motor yang dipakai bonceng itu loh, ada catatannya. Jalannya itu, bekas jalannya itu semua dihisab, Pak. Ini kan kasusnya ayat ini. Ada seorang sahabat, tinggalnya itu di perbatasan Madinah. Dia kalau pergi sholat agak jauh. Dan suka ada anjing. Dia berpikir mau pindah dekat. Rasul mengarahkan dia,
untuk tetap berada di perbatasan. Terkait peristiwa itu turun ayat itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu Masya Allah. Itu yang rumahnya jauh dari Al-Ikhwan ini. Datang ke sini bukan hanya sholatnya yang ditulis tuh. Itu bekas mobil lewatnya berapa bekas tuh. Kalau hujan, tetesan air hujannya berapa itu bekas-bekasnya. Tercatat semua itu Pak. Masya Allah. Baik. Nah, maka Rasul mengajarkan kita untuk mengamalkan doa ini Pak. Kalaulah nanti Allah hisab kita ini, ya mudah-mudahan dengan hisab yang mudah. Ya. Allahumma ya Allah hasibni, hisablah diriku, hitunglah diriku hisaban dengan hisab yasira yang mudah. Tiap ujung sholat kita doa ini. Bersama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sekali lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Insya Allah hafal nih mudah-mudahan. Atau hafal sekarang besok lupa. Insya Allah saya sudah kirim ke Pak Tri. Nanti biar Pak Tri bagiin. Ya, bisa di print pendek. Ya. Bapak dan Ibu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan doa ini mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, apa sih yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Kalau logika kita Pak, pikiran kita hisab yang mudah itu ya hisabnya sebentar lancar gitu ya. Itu hisab yang mudah, nggak bertele-tele begitu. Ternyata lebih dari itu Pak, jawaban Nabi itu. Makanya kita amalkan doa ini. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu Allah memperlihatkan catatan kepada hambanya, kemudian Allah memaafkan semua catatan itu begitu saja Pak. Insya Allah dosa pacarannya dimaafin. Yang suka ninggalin sholat, alasannya sibuk kerja waktu itu, dimaafkan oleh Allah. Ya. Suami yang mengkhianati kesetiaan istri ketika keluar kota waktu itu, dimaafin sama Allah. Mohon maaf ya, kita yang suka bentak-bentak waktu kecil kepada orang tua, dimaafin sama Allah. Kira-kira pengen gak begini nih ya? Insya Allah. Maka mesti diapalin ini. Insya Allah ini Pak, pendek, dahsyat Pak. Coba Pak, kalau kita dihisab nih Pak, jangankan kok 60 tahun perjalanan hidup kita Pak, 50 tahun perjalanan hidup kita, sehari aja deh kita dihisab nih. Belum dihisab hati kita Pak. Kan tadi saya amalan itu saya bilang bukan amalan fisik, hati. Emang hati kita itu ikhlas kalau sholat?
Emang kalau sedekah itu ikhlas? Belum tentu. Emang ibu-ibu nganterin takjil ke masjid itu mesti ikhlas? Fisiknya nganterin takjil ke masjid, tapi hatinya, masa saya dibilang pelit? Saya mau tunjukkan bahwa saya ini dermawan. Maka itu hampir seharian tuh nyari kue yang terbaik untuk menunjukkan bahwa saya adalah Emang ikhlas? Belum tentu, Pak. Emang ngaji kayak saya ini kemudian ikhlas? Amalan fisiknya ngaji ini. Tapi apakah saya ngaji ini karena Allah apa enggak? Enggak ada yang tahu kan? Dihisab tuh hatinya, Pak. Belum lagi cara berpikirnya. Itu. Masya Allah. Itu sehari saja kayak apa tuh? Maka ya, ini doa sangat sayang kalau enggak dibaca. Sayang sekali. Apalagi kita menyadari bahwa ya catatan perjalanan hidup kita tidak baik-baik saja. Ini sayang sekali kalau enggak kita pelajari. Yuk sekali lagi kita baca bareng-bareng. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Alhamdulillah, mudah-mudahan hafal. Ya 3 kali ya, masuk 2 kali Pak ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan nanti dihafalkan. Sholat tuh Pak, setelah salawat selesai sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Berapa kali tidak ditentukan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Mau sekali, mau 2 kali, monggo. Tapi di luar ba'da salam, ba'da salawat sebelum salam, itu bukan berarti nggak boleh. Silahkan saja. Sambil nyetir, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Baik. Ini udah sebentar lagi syuruk ya. Baik, sebentar ini kita. Hari dikumpulkannya semua manusia. Bapak dan Ibu. Sebentar, saya sebelum masuk sini ya. Ini dulu aja saya mau dulukan ini dulu. Bapak-bapak, insya Allah melalui bimbingan imam kita sholat, ya, kita sering menjadi makmum dan sering dibacakan kepada kita 1 ayat di akhir surat An-Naba. Apa bunyinya di akhir surat An-Naba? Di akhir surat An-Naba apa bunyinya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Saya pernah bertanya-tanya Pak, kok ada ya imam baca ujung ini nangis, bahkan terhenti, akhirnya nggak langsung ruku karena nangis. Apa yang istimewa ya? Kan di sini disebutkan Pak, kan ini urusan orang kafir kan Pak. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir itu berkata, ya laitani, alangkah baiknya sekiranya, ya laitani sekiranya kuntu turaba, aku menjadi tanah saja. Duhai andeka aku jadi tanah saja.
Sekiranya aku jadi tanah saja. Loh, kok orang kafir ngomongnya gitu? Dan ini seolah-olah kan gak ada urusan sama kita. Orang kafir, kita ngakunya iman. Itu. Kenapa dia nangis ya? Kenapa nangis dia? Ternyata Bapak dan Ibu, penjelasannya begini. Nanti ternyata yang dihisap pertama kali oleh Allah ini Pak, di mahsyar nanti, di kehidupan kali yang kedua ini, itu ternyata binatang Pak. Nah, kan pikiran kita langsung nanya, loh emang binatang dihisap? Iya Pak. Binatang itu loh, yang dia tidak punya beban syariat. Bahasa kita nggak punya akal itu saja dihisap loh Pak. Bagaimana dengan kita? Satu. Yang kedua yang menarik, dihisapnya binatang itu ternyata nanti disaksikan oleh semua makhluk Allah ini. Manusia dikumpulkan ngeliatin, malaikat ngeliatin, jin ngeliatin, dipertontonkan penghisapan terhadap binatang. Emang binatang yang seperti apa? Disebutkan rupanya binatang yang bertanduk. Binatang yang bertanduk, ya, yang pernah nanduk ketika hidup di dunia, nanduk temennya, maka dua binatang itu akan dipertemukan. Dan Allah akan kasih tanduk kepada binatang yang pernah ditanduk di dunia. Dan Allah perintahkan binatang yang pernah ditanduk itu, yang sudah Allah kasih tanduk, untuk menanduk binatang yang pernah menanduk dirinya. Tuh, mohon maaf Pak. Kalau binatang yang bertanduk itu kan berarti dia mendolimi orang ya. Lah direktur itu berapa karyawan yang didolimi sama dia? Kalau dia pejabat Pak, apa enggak mungkin dia melakukan kezaliman atas rakyatnya? Kalau dia dosen, pernah enggak mendolimi mahasiswanya? Sering tuh disebut tuh. Sering tuh. Bahkan ada dosen yang berpikir, kalau ada mahasiswa bimbingan skripsi, tesis atau disertasi, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kita sebagai suami nih Pak, pernah mendolimi istri sama anak? Nah itu gimana tuh Pak? Ini binatang loh yang gak pakai akal nih. Tanduknya menanduk itu kan mendolimi orang. Karena dia lemah, tanduk. Tuh gak bisa ngelawan dia. Allah berikan kekuatan nanti di akhirat untuk dia bisa melawan. Oke. Dan itu disaksikan oleh manusia, malaikat, jin, disaksikan Pak. Nah, tapi ini kan binatang ceritanya. Ini kan binatang, hisab. Binatang itu tidak ada konsekuensi neraka dan surga. Begitu dia sudah ditanduk, berubahlah dia menjadi debu. Selesai urusan. Selesai urusan. Apakah manusia selesai urusan? Manusia baru hisab. Konsekuensi dari hisabnya belum. Makanya
yang pernah berbuat zalim di muka bumi diliputi rasa ketakutan nanti. Sebelum masuk neraka itu sendiri sudah diliputi oleh rasa ketakutan, sudah diliputi oleh rasa kecemasan, dan itu bagian dari siksa itu sendiri. Maka inilah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan ayat terakhir dari surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Makanya orang-orang kafir begitu melihat, ya Allah, duhai andeka aku seperti atau menjadi debu, menjadi tanah, selesai saya. Tapi ternyata manusia tidak seselesai sebagaimana binatang. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayo kita kesadaran ini kita manfaatkan dengan cara kita konversi, dengan cara kita segera mengamalkan doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pemandu acara.